Cek. Ya, selamat pagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita rutinitas ya, ekstra kelas di hari Selasa pagi. Kalau gue lihat di quiz tadi itu rata-rata banyak yang salah. Itu di nomor 1 itu lumayan banyak yang salah tuh. Menurut kalian nomor berapa yang susah nih tadi? Yang soal tentang apa? Soal tentang Oppo yang susah. Nomor 1 sama nomor 10 yang paling banyak salah. Sisanya rata-rata benar. Sisanya rata-rata benar. 10 karena buru-buru. Scroll lagi nih bentar. Ini mah gampang ya, tugas keamanan. Yang mana? Sidik. Sidik. Sudah siang kata Feli. Emang Feli di mana, Fel? 9 Bang, total Maret berapa ya? Bentar, bentar. 9 ya. Iya, nomor 9 itu nggak perlu tahu bulan Maret itu totalnya berapa di awal gitu. Yang penting lu tahu bahwa nilai sains itu sama dengan nilai non-fiksi. Terus di bulan Januari total bukunya itu 90. Berarti nanti tinggal operasi bilangin aja, operasi bilangan, kurang-kurang-kurang gitu. Yang ini yang 8, bentar. Oh, 8 itu dia kan nanya, yang petani di atas 50% itu di kampung yang mana? Ini kan berarti lu harus tahu kan ini jumlah penduduknya berapa misalkan ya. Misalkan kayak gini, ini kan apa namanya jumlah penduduk tebel banget. Astaga. Ya, apa namanya? Si pedagang apa si Semeru ini berapa jumlah penduduknya berarti berapa 20 ditambah 30 ditambah 10 gitu kan. Terus ya seterusnya juga sama gitu. Berarti berapa nih? 40 tambah 46 tambah 20. 86 tambah 20. Oh, 106. Ini berarti jumlahnya 106. Gitu deh. Ntar gue jelasin itu. Nomor 1 tuh maksudnya gini. Ya kita bahas aja ya langsung ya. Nomor 1. Tabel berikut ini menunjukkan jumlah siswa yang lulus dan gagal pada ujian biologi yang dilaksanakan dalam 5 gelombang. Ada gelombang 1, gelombang 5. Pada gelombang berapa persentase kelulusannya tertinggi? Nah, buat dapat persentase kelulusan, itu apa yang dibutuhin? Ini buat tahu apa namanya kelulusan. Itu apa aja yang dibutuhin? Coba Sidik gimana menurut lo? Buat buat tahu persentase kelulusan tuh eh, apa aja? Gimana? Itu Persamaan Bang, gimana? di kan si lulus, kata lulus, per lulus tambah gagal kali 100%. Gitu Iya, bukan Bang? iya betul. Jadi kayak misalkan gini deh, anggap anak alternativa ada misalkan ya. Misalkan anak alfa 70 orang deh gitu. Waduh, jauh tinggi banget. 70 orang misalkan gitu. Terus yang lulus eh misalkan berapa? 35 yang masuk UI 35, yang tidak terima UI 35. Berarti kan apa namanya? Persentase kelulusan gimana? Berarti yang keterima, ini yang keterima berarti yang keterima di UI gitu per yang keterima di PTN lain berapa? Per total seluruh sorry. Total seluruh anak Alfa itu 70 orang. Terus dikali 100%. Berarti anak Alfa yang keterima di UI
itu berapa persentasenya? 50% atau setengahnya. Jadi buat dapat apa namanya hasil kelulusan itu yang dibutuhin apa? Orang yang lulus pertama nih. Terus dibagi apa namanya totalnya, total siswanya yang ikut ujian. Berarti kalau ngomongin total yang ikut ujian apa? Yang lulus ditambah yang gagal gitu. L plus G gitu deh tadi. Atau total gitu, simpelnya total. Terus kita kali 100%. Ini cara nyari apa namanya? Ya persentase kelulusan gitu. Karena yang kita cari kan apa namanya? Ya berapa banyak orang yang lulus, maka yang jadi penyebutnya itu orang yang lulus gitu. Berarti yang ini yang lulus, ini terus ini apa namanya? Ini totalnya. Nah, terus ini kan ya 100% gitu persentase. Maka kayak nomor satu nih misalkan kita hitung nih. Nomor satu. Nomor satu. Berarti berapa? Orang yang lulus itu berapa? Orang yang lulus itu berarti di nomor satu itu 25 orang. Waduh, tebel banget. Ya, orang yang lulus di gelombang satu itu 25 orang. Terus total seluruh orangnya ada berapa? 25 tambah 15. Berarti berapa? Iya, 40. Ini kira kali 100%. Jadi berapa nih? Kalau kita sederhanain, 25 per 40. 25 per 40 itu sama-sama kita bagi 5 deh. Sama-sama kita bagi 5. Pembilang kita bagi 5, penyebut kita bagi 5. Berarti berapa? 5 per berapa tuh? 40 bagi 5, 8. Kita kali 100%. Berarti nanti ya 100 itu kalau kita sederhanain dengan 8, itu nanti jadi sekitar, ini dibagi 8 ya. Itu berarti nanti sekitar 12,5. Karena kan nilai dari 1 dibagi 8 itu berapa? 0,125 kan. Jadi berapa? 5 kali 12,5. Berarti ya 5 dikali 12,5. 5 kali 5, 25. Lebih 2. 5 kali 5, 5. Tambah 2, 7. Terus 2 kali 5. Berapa sih? 12 ke... Gue agak-agak... Gue kalau ngitungnya kebalik gini salah nih. Atau nggak terbiasa gitu lebih tepatnya. Kita hitung di kiri deh. 12,5 dikali 5 ya berarti. Ya, 5 kali 5, 25, 2. Terus 10, 2, lebih 1. Berarti berapa tuh? 6. Berarti kalau opsi A ini dia tingkat kelulusannya 62,5% gitu. Itu yang satu. Kalau yang kedua gini, berarti berapa? 20 per 30 kali 100%. Berarti berapa? 2 per 3 kan? 2 per 3 kali 100. 2 per 3 itu nilainya 0,67. Berarti sekitar 66,666% gitu. Itu. Dan seterusnya juga gitu. Terus apa nih? Sorry ya, gue agak lama nulisnya soalnya nih pakai tab, pakai apa namanya? Eh, media yang baru tuh. Bukan tab, bukan Samsung yang biasa gue pakai. Lagi mau membiasakan device baru. Kalau ini berarti berapa? 35 per 25 tambah 35 berarti 35 per 60. Ini 35 per 60 dikali 100%. Ya, ini kalau disederhanain berarti 35 bagi 6 berapa? 35 bagi 6. 35 bagi 6. 35 bagi 6. Berarti ya itu apa namanya? Sekitar 5. Kenapa 5? Bentar deh, jangan gini.
6 kali yang terdekat itu kan berapa tuh? 6 kali 5, 30. Berarti 30, berarti sisa 5. Berarti ini taruh sini 5. Gitu. 6 kali berapa? 6 kali 8, berarti 48. Berarti sisa 20. Berarti ini 5,8. Berarti sekitar 58%. Gitu. Terus opsi yang keempat, 25 per 45. 25 dibagi total orangnya gitu. Ada 45. Terus dikali 100%. 25 per 45 berapa? Kalau disederhanain berarti 5 per 9 ya. 5 per 9 dikali 100%. Berarti berapa tuh? 100 bagi 9. 100 bagi 9 itu sekitar 100 bagi 10 itu kan 10. Kalau 100 bagi 9 itu sekitar 11 apa namanya berarti 11,11. Jadi 100 dibagi 9 itu 11,11. Gimana bisa begitu? Nih gue hitung sini deh. Ini 100. Ini 9. Ya, tulisan gue jadi jelek lagi ya. 100 terus ini 9. Berarti yang terdekat berapa tuh? 9 dikali 11. Itu kan 99. Berarti ini 11 kan. Terus ini sisa 1. Sisa 1 itu berarti ntar dikurang 9 lagi. Berarti ini sisa 1 lagi. Berarti ini ya dikali 1. Ya, terus-terusan aja gitu. Jadi 11,1111 gitu. Jadi 5 kali 11 berapa? 11 kali 5 berarti 55%. Jadi sekitar 55,55%. Itu yang gelombang keempat. Kalau gelombang yang kelima berarti berapa? 22 dikurang totalnya berapa? 40 dikali 100% gitu. Ya ini kita sederhanain berarti berapa jadinya? Berarti 22 per 4 dikali 10. Jadi kita sederhanain gitu. Apa namanya? Si 100-nya kita bagi 40 jadinya 10 terus sisa 4 bawahnya gitu. Sorry ya agak lama nih emang nih. Pembiasaan lagi nih pakai device yang baru. Alhamdulillah biar ngajar makin seru. 22 ini bisa kita sederhanain, 22 per 4 kita sederhanain jadi 11 per 2. Terus kali 10. Berarti berapa tuh? 10 bagi 2. 10 bagi 2 itu berapa? 5. 5 kali 11, 55%. Nah, berarti yang paling tinggi yang mana? Yang paling tinggi itu jelas opsi yang kedua. Jadi yang ketika apa namanya yang lulus 20 terus yang gagal cuma 10 gitu. Jadi jawabannya B gitu. Sorry ya, ini masih agak kaku nih saya nih. Saya masih agak kaku nih. Ya, ada yang bingung nggak? Ada yang masih bingung? Tadi siapa tuh yang nanya? Lulus semua lah, Bang. Enggak, ini kan tadi gue ngomongnya yang lulus UI gitu. Berarti sisanya yang 50%-nya lagi lulusnya di PTN yang lain. Gitu. Ya, tadi siapa yang bingung tuh? Taris, Feli, masih bingung nggak? Intinya kan gini kan, misalkan nih anak alternativa tuh ada misalkan 1000 orang gitu deh, 1000 orang, ada 1000 orang, ada 1000 orang gitu. Anggaplah yang keterima di top 10 PTN itu ada 750 orang. Berarti persentase apa namanya murid taman siswa yang keterima di top 10 PTN itu gimana? Ya berarti 750 orang yang keterima dibagi total berarti berapa? 1000 dikali 100%. Berarti jadinya nanti sekitar 75%. Itu jadi cara nyarinya yang jadi pembilang atau yang di atas itu yang nilai yang mau kita cari gitu.
persentasenya. Gimana Taris? Pak Seroyi, gue nggak tahu itu Itaewon Class. Nggak mirip 6 dosan emang ya? 6 dosan. 6 dosan. Mirip Denny Caknan. Waduh, rusak loh Denny Caknan. Mirip Pasha Ungu. Kemarin Pasha Ungu habis dari rumah gua. Maksudnya wilayah rumah gua, Kondangan. Pasha Ungu Kondangan. Bener tuh Taris tuh. Apa? Si Nam Dosan tuh pas udah potong rambut jadi koma hair kayak gini nih. Ya, jadi kayak agak belah tengah gitu lah. Nam Dosan. Gua kayak bapaknya apa? Seo Dalmi kalau kayak gini mah ya. Iya sih. Itu lebih ke mirip bapaknya Seo si Dalmi. Iya, kenapa Rezi? Bingung nggak? Kalau caranya nggak kayak kakak tadi, gimana? Tapi tetap, emang si Rezi caranya gimana? Bisa aja, kayak misalkan eh sebenarnya simple sih. Apa namanya? Ya bisa juga disederhanain semua. Misalkan dibagi 5 atau dibagi 3. Terus kita lihat apa namanya? Pecahan mana yang nilainya paling besar. Kayak misalkan nih gue agak hapus dikit ya. Yang tadi gue ngitung nggak penting. Yang hijau nih. Duh, sorry ya kalau misalkan nanti coret-coretannya agak kurang jelas. Bisa nonton live class lagi. Kayak misalkan ya pecahannya disederhanain kan gitu. Terus yang nggak nyampe setengah itu jawabannya. Bisa juga kayak gitu. Intinya kan kita nyari apa namanya nyari yang besar kan. Cuma bedanya kalau kalau dikali 100% itu buat tahu persisnya persentasenya tuh berapa. Misalkan kalau opsi A, misalkan kayak opsi A, itu kan berarti berapa? 25 per 40 gitu. Kita kalau sederhanain sama-sama dibagi 5 itu jadinya berapa? 25 per 40 berarti dibagi 5. 5 per 8 ya. Ya jadi 5 per 8. Terus opsi B berarti 20 per 10. 20 per 30, sorry. Itu jadinya 2 per 3. Terus berapa? Opsi C 35 per 25. Sorry, bukan 25 ya. 35 per 60 maksudnya. Itu sama-sama dibagi 5 berarti nanti 7 per 12. Terus opsi opsi D 25 per 40. Opsi D 25 per 45, sorry ya. Bukan 40. Itu berarti nanti 5 per 9. Sebenarnya kalau ngomong lebih dari setengah ya, sebenarnya pada dasarnya semuanya lebih dari setengah, Rezi. Ini kayak 55%. Itu kan nilainya lebih dari setengah kan. Terus kayak ini lebih dari setengah. 58% lebih dari setengah. 58,5. Jadi agak kurang kurang apa namanya? Kurang pasti. Emang gimana, Rezi? Yang gelombang 2 itu yang lulus 4 dan yang nggak lulus 2. Oh, disederhanain. Jadi dibikin perbandingan. Ini 2, ini yang nggak lulus apa namanya 1. Kayak gini kan bisa kan misalkan ini opsi yang B ini. Berarti anggaplah yang lulus 2, yang nggak lulus itu 1. Terus yang ini yang lulus itu ya dan seterusnya gitulah disederhanain. Bisa juga gitu. Ya dibikin perbandingan 2 banding 1 itu kan berarti apa namanya ya lebih banyak atau 2 kali lipatnya yang lulus bisa juga kayak gitu. Ya intinya kalau dalam apa namanya penalaran umum itu cari cara senyamannya kalian gitu ngerjain. Dan yang terpenting enggak apa namanya enggak ngelanggar operasi bilangan gitu. Maksudnya apa enggak ngelanggar operasi bilangan? Kayak misalkan ini ada 1 kali 2 tambah 1. Terus lu yang lu kerjain yang ini dulu misalkan. Berarti
1 dikali 3. Jawabannya 3. Gitu. Walaupun jangan ini deh, soalnya ini jawabannya sama. Jangan ini. Misalkan ya 7 kali 2 tambah 1. Terus lu kerjain dulu yang ini. Berarti 7 kali 3. Jadi 21. Enggak gini ya. Ini namanya ngelanggar aturan. Intinya dalam penalaran ini caranya itu bisa lebih dari 1, bisa lebih dari 2, dan seterusnya gitu. Intinya secara dapat apa namanya, senyamannya lu bisa ngerjain soal itu gimana. Maksud gue gitu. Nggak masalah, gue apa namanya, gue nggak bilang caranya Rezi salah, caranya Rezi juga benar. Cuma gue kan ngajarin konsep dasarnya gitu. Gimana cara ngitung persentase gitu. Kalau emang udah kayak misalkan udah biasa ngerjain soal-soal hitungan kayak gini, bisa aja lu nggak usah apa namanya, nggak usah ngitung rumit kayak gue tadi. Itu sangat bisa. Makanya gue selalu nanya kalau dalam soal PU kan lagi ngajar, ada yang punya cara lain? Kayak ngajar soal deret, ada yang punya cara lain? Ada yang punya pendapat lain? Karena emang gue yakin nggak semua orang pasti satu 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 jalan sama apa yang gue kerjain gitu. Mungkin tujuannya sama, mungkin goalsnya sama, goalsnya G dah ini goals. Tapi kan untuk nyampe ke goals, atau ini kan berarti kalau dalam soal apa? Jawaban yang benar kan? Itu mungkin lu punya jalan yang berbeda. Atau mungkin ada yang menyulitkan diri sendiri, akhirnya baru ketemu jawaban benar. Ya, ya itu nggak masalah kalau misalkan benar. Gitu. Ya walaupun waktu lu agak kebuang gitu. Cuma itu nggak masalah. Lanjut nomor 2. Manakah desa yang memenuhi kondisi keamanan tidak ideal? Nah, di sini kita lihat di opsi tabel berikut ini menunjukkan jumlah pos keamanan dan tugasnya. Kondisi yang ideal nih, 25 rumah itu dijaga minimal 1 pos. Gitu. 25 rumah itu minimal dijaga 1 pos. Berarti ini tinggal kita bagi 25 nih. Kita tinggal bagi 25. Ini kita tinggal bagi 25. Gitu. Terus apa lagi? Ini kita tinggal bagi. Aduh. Ini kita tinggal bagi 25. Kita tinggal bagi 25. Ini juga dibagi 25. Berarti berapa? Ya 150 dibagi 25 berarti Desa Kasmaran itu kira-kira ngebutuhin berarti berapa tuh? 2, 4, 6. Berarti ini sekitar 6. Idealnya 6. Berarti kalau lebih apa? Kalau lebih kan bagus kan? Karena minimal 1. Berarti kalau lebih bagus gitu. Maksudnya udah di atas kriteria. 200 dibagi 25. 200 dibagi 25. Itu sekitar 8. Butuhnya 8. 250 bagi 25 itu berarti 10 pos. 100 bagi 25 itu berarti 4. 300 bagi 25 itu berarti berapa tuh? 300 bagi 25. Kok gue lupa ya? 25 kali 12 itu berapa? 25 kali 12. 0, 1, 5, 2, 5. Ya, ini 12 idealnya. Maka dari sini kita bisa lihat mana yang apa namanya, mana yang tidak ideal. Apa? Mana yang tidak ideal? Berarti yang ini ya, yang Desa Cawet. Karena Desa Cawet cuma punya 7 pos keamanan. Jadi dia yang nggak ideal. Maka jawabannya ya jelas. Apa namanya? Si Desa Cawet. Gitu ya. Karena dia minus minus 1 pos gitulah simpelnya lah. Kurang 1 pos lagi biar benar-benar ideal. Aman ya? Ada yang bingung nggak soal ini? Ini gue dapet soalnya itu nyari di Google nama desa yang unik di Indonesia. Ketemulah desa-desa ini. Ya soal ini lumayan banyak yang benar. Bagus. Lanjut ya, aman ya? Aman. Caranya sama semua kan ya? Tinggal dibagi jumlah rumah, dibagi jumlah pos yang ideal per rumahnya gitu. Terus opsi 3, jika kondisi yang sangat ideal. Iya nih, kalau
kalau soal nomor 3, ini ada tambahan lagi nih. Jika kondisi yang sangat ideal bagi keamanan desa mengharuskan tiap posnya diisi 5 petugas keamanan. Jika ya berarti satu pos itu minimal 5 keamanan atau 5 satpam, 5 security. Manakah desa yang paling ideal? Ini kita lihat nih. Ini kan dia butuhnya 6 nih. Apa namanya? Kasmaran butuhnya 6, kita kali 5. Waduh, tebelnya. Ini kita kali 5 berarti kan. Ini kita kali 5, berarti jadinya berapa? 6 kali 5, 30. Berarti kalau yang ini 8 kali 5, ini 30 deh, nih gue taruh sini deh ya. 8 kali 5, 40. Ini ideal, yang sangat idealnya ya. 10 kali 5 berarti butuh sekitar 50. 4 kali 5 berarti sekitar 20. Berarti ini kita kali deh. Kali 5. Kali 5. 4 kali 5, 20. Berarti opsi E misalkan 12 kali 25. Ini butuhnya 60. Manakah yang sesuai? Ya, jadi yang sesuai itu desa Ngelawak berarti namanya. Karena dia apa namanya? Kelebihan 5 apa namanya? Petugas. Artinya dia sudah sangat-sangat ideal. Petugas keamanan. Gitu. Jadi dia udah sangat-sangat ideal. Gitu ya. Ada yang bingung sampai sini? Soal nomor piro iki? Nomor 3, petugas keamanan. Gitu. Aman nggak? Aman nggak? Nah, ini pada malas on mic nih. Masih pada pagi, pada malas on mic nih anak Alfa nih. Lanjut ya, kalau aman ketik 1 coba. Kalau aman ketik 1. Apa nge-lag ya barusan ya? Ya, kuek-kuek ada 3, berarti sangat-sangat paham. Aman. Nah, ini nomor 4 nih lumayan susah nih. Andi memiliki 5 motor dengan harga berbeda-beda dan waktu pembelian yang berbeda. Berikut ini harga, waktu pembelian, dan persentase penyusutan nilai motor. By the way nih, penyusutan tuh apa? Penyusutan, nilai penyusutan. Maksudnya apa? Sidik, menurut lo apa Sidik? Nilai penyusutan tuh maksudnya apa? Ngurangin kah? Ya misalkan gini, ada benernya juga sih, walaupun kurang lengkap ngurangin doang gitu. Simpelnya gini, lu punya HP Samsung misalkan. HP Samsung lu beli 5 juta. HP Samsung 5 juta. Terus tiap tahunnya nilainya itu menyusut sekitar 5%. Karena kan pada dasarnya ketika lu awal beli dan lu pakai terus-terusan itu kan kondisi HP-nya pasti berubah kan. Ya misalkan dari kualitas layarnya juga agak keset gitu, udah nggak seenak awal gitu. Apalagi misalkan baterainya mungkin udah jadi agak lebih boros, mungkin agak bocor-bocor dikit, dan juga fitur lainnya gitu ya terkait dengan HP itu namanya nilai penyusutan. Maka kalau lu jual HP second lo itu si Samsung, maka harganya udah nggak 5 juta lagi gitu, kecuali emang barang-barang tertentu, barang-barang yang sifatnya itu rare atau langka, itu beda lagi. Gue lupa kalau di dalam ekonomi barang yang itu namanya barang apa, inferior kah, barang apa, gue agak lupa kalau itu. Nah, misalkan nilai menyusutnya 5%, berarti 5% per tahun, per years gitu. Berarti ini 5 juta dikali 5% atau 5/100. Gitu. Berarti berapa nih? 5 juta yaitu sekitar 250.000 gitu per tahun. Maka kalau misalkan apa namanya udah misalkan udah 5 tahun HP lo pakai, berarti ini kita kali 5 kan? Karena kan ini per tahun kan? Ini per tahun dan ini yang udah kepake. Berarti HP lu kalau di HP Samsung ini kalau dijual setelah 5 tahun
Ini nilainya berkurang 250.000 dikali 5 tahun. 25 kali 5 itu 125. Berarti harganya nanti dari 5 juta itu dikurang 5.000 K deh gitu. Itu dikurang 1.250.000 K. Yaitu berarti nanti jadi sekitar 3.750.000. Kurang lebih kayak gitu maksud dari penyusutan. Karena semua barang itu pada dasarnya punya penyusutan. Nilai barangnya yang berubah gitu. Karena ya penggunaan biasanya. Kecuali barang-barang yang dalam ekonomi atau kebutuhannya itu ya langka gitu atau barangnya unik. Kayak beberapa jam kan yang gue tahu jam tangan yang unik kan semakin lama semakin mahal kan. Yang katanya jadi investasi beli jam. Gue nggak tahu itu jam apa karena gue sering agak-agak lupa channel-channel YouTube. Nah, dalam soal ini yang ditanyain itu soal motor A, nilai motor A pada tahun 2020 setelah dikurangin penyusutannya, penyusutan nilai per tahunnya. Nah, kita lihat nih motor A. Motor A itu dia waktu pembeliannya tahun 2015, ya gak? Dia tahun 2015. Maka 2015 ke 2020 itu kan berarti berapa tahun? Udah kepakainya berapa tahun? Udah kepakainya sekitar 5 tahun kan? Ya. Nah, berarti nilai penyusutannya ini kita kali 5, 5% kali 5, berarti penyusutannya selama 5 tahun itu udah sekitar 25%. 5 tambah 5 lagi, tambah 5, tambah 5, sampai tahun kelima jadi 25%. Nah, kalau udah dapat 25%, diapain? Kita tinggal kaliin. 20 juta, 20 juta, ya, itu kita kaliin 25 per 100. Gitu. Berarti 25% dari 20 juta itu berapa? Berarti 20 juta, nih gue giniin aja deh, dikali 1/4. Gitu ya, karena 25 per 100 kita sederhanain jadi 1/4. Berarti berapa? 20 bagi 4, berarti 5 juta. Nah, ini nilai penyusutannya. Ini nilai apa? Ya, ini nilai penyusutannya. Nah, di soal apa yang ditanyain? Berapakah nilai motor A pada tahun 2020 setelah dikurangin penyusutan nilai per tahunnya? Berarti gimana? Ya, berarti kalau kayak gini apa? Harga awal motor itu dikurang dengan nilai penyusutan. Ya enggak? Harga awalnya berapa? Harga awalnya itu 20 juta. Nilai penyusutannya berapa tadi kita dapat? 5 juta. Itu. Berarti berapa harga motor sekarang? Harganya nilainya berarti 15 juta. Gitu teman-teman. Itu terkait dengan nilai penyusutan. Ada yang bingung, ada yang kok gampang banget kayak gitu. Kelihatannya susah soalnya gitu misalkan. Nilai penyusutan, aduh ekonomi banget gitu. Ya, sama kayak misalkan kita tua lama-lama menyusut gitu, kinerjanya, apanya segala macem. Itu karena emang ada onderdil di dalam tubuh kita yang mungkin udah nggak berfungsi atau nggak optimal fungsinya gitu. Kayak misalkan ya ada sel-sel dalam tubuh kita yang udah menua gitu. Karena kan ya yang namanya sel dalam tubuh itu kan pasti ada ada usianya kan. Kayak setahu gue misalkan sel darah merah atau sel darah putih dia punya usia sekitar 120 hari. Nah, setelah 120 hari nanti diregenerasi lagi sel darahnya gitu. Makanya ya banyak makanan-makanan yang bisa meregenerasi sel gitu kayak protein, daging segala macam. Itu setahu gue. Maaf kalau salah nih, gue baru belajar soal ini. Kak Iben, boleh tolong jelasin yang nomor 4 ini yang tadi Kak Iben. Jelasin di awal, masih nggak nangkep. Gitu. Ya nggak apa-apa, gue jelasin dari awal. Dia kan, kita balik ke soalnya dulu. Dia soalnya nanya nilai motor A pada tahun 2020 setelah dikurangin penyusutan nilai per tahunnya. Nah, yang gue bilang di awal, penyusutan barang atau penyusutan nilai barang itu adalah berkurangnya nilai setelah waktu pembelian gitu. Ya, kenapa bisa menyusut? Karena kan barang itu pasti kita pakai kan.
Kayak misalkan motor kita pakai, ya adalah minusnya gitu, misalkan lecet lah, atau CVT-nya udah agak-agak kurang optimal, apalagi misalkan bannya udah belum diganti, atau misalkan tarikan motornya udah kurang enak, itu penyusutan. Nah, penyusutan itu setiap barang biasanya apa namanya, ya kayak kalau misalkan aset perusahaan itu dia punya gambaran. Oh, nih ternyata motor ini, misalkan tukang galon, oh ini motor ini penyusutannya sekian persen per tahun. Itu pasti ada gambaran di perusahaan-perusahaan yang asetnya atau barangnya itu banyak. Mulai dari apa? AC misalkan di kantor. Apalagi eh, komputer itu pasti ada nilai penyusutannya dan udah digambarin gitu kira-kira awetnya itu nilainya itu sampai berapa lama, kurang lebih kayak gitu. Nah, dalam soal ini yang ditanya itu nilai motor A, di mana dia itu nilai penyusutannya 5 tahun. Dan di soal dia nanya harga nilainya di tahun 2020. Berarti kita cari deh, apa namanya, karena udah 5 tahun, berarti 5 kita kalikan dengan 5 tahun. 5% kita kali 5 tahun, jadilah total penyusutan selama 5 tahun, itu berarti ya 25% gitu. Nah, baru kita kaliin 25% dengan harga awal motor. Dapat deh gitu. Ya, jadi aku ngitung dari tahun ke tahun, makanya tadi cara ngitungnya juga gitu. Ya, ada bisa juga kayak gitu. Itu tergantung apa namanya? Bisa bisa kayak gini, bisa penyusutannya 5% dari harga awal barang. Bisa juga penyusutannya dari harga apa namanya? Kondisi barang tiap tahunnya. Itu bisa kayak gitu. Apa namanya? Ya tergantung apa namanya? Tergantung si permintaan soal lagi kayak gitu. Misalkan misalkan apa nih? Kalau apa kalau soal ini kan dia dari nilai penyusutan dari harga harga motor pas awal dibeli kan. Bisa juga misalkan AC. AC itu misalkan penyusutan 5% per tahun, berbeda-beda gitu misalkan keterangan di soalnya. Perbedaan apa namanya penyusutan tiap tahunnya setelah dikurangin apa namanya nilai penyusutan tiap tahun. Misalkan soalnya gitu. Berarti apa? Setelah tahun pertama misalkan berkurang 2 juta, baru nanti 5%-nya dikali ya barang yang saat ini, terus 5%-nya dikali barang yang 2000 sekian sampai terus menerus gitu. Itu beda-beda. Memang tergantung apa namanya? Tergantung ada keterangan nggak di soal dia apa namanya? Penyusutannya tuh dari mana. Kalau ini kan dia penyusutannya dikasih keterangan dari waktu dia pembelian kan. Gitu. Itu kalau dalam soal ini. Ya nih kayak kalau kata Rezi, kalau Rezi ngitungnya per tahun 1 juta. Oh berarti kalau 5 tahun 5 juta. Kayak gitu juga nggak apa-apa. Kalau tadi kan gua kaliin dulu sampai dapat 25%. Itu nggak masalah. Tetap sama ujung-ujungnya. Kayak misalkan eh, tiap tahun misalkan lu dapet THR 2 juta gitu. Terus lu ngitungnya misalkan apa? eh, ada pertumbuhan misalkan 5% tiap tahun dari harga apa dari THR lu di awal 5%, berarti 2 juta dikali 5% itu kan berarti berapa? 100.000 kan, berarti tiap tahun nambah 100.000 segala macam. Lu jumlahin ntar dari itu bisa kayak gitu. Atau bisa langsung lu kali gitu misalkan apa namanya 100.000 dikali 5 tahun gitu. Berarti nambah 500.000, berarti di tahun 5 tahun yang akan datang ditambah 500.000. Itu bisa juga kayak gitu. Ini masalah perspektif, lu mau ngitung persennya dulu atau lu mau ngitung per tahunnya dulu, itu nggak masalah. Kalau dalam penyusutan kayak gini. Itu. Next ya, kita baca soal nomor 5. Manakah merek motor yang memiliki penyusutan paling besar di tahun 2021 sejak motor tersebut dibeli? Ingat tuh, sejak motor tersebut dibeli. Berarti kalau kita lihat misalkan motor A 2021 itu kan berarti ke motor A berapa? Selisih ke motor A. 2021 ke motor A. 6 tahun kan? Iya gak sih? 6 tahun. Ini berarti 5 tahun. Ini berarti 4 tahun. Ini berarti 3 tahun.
motor E itu berarti selisihnya 2 tahun. Itu beda-beda, berarti kita cara ngitungnya juga beda-beda gitu. Gitu ya. Misalkan kita kita lihat motor A. Berarti motor A itu kan dia tadi si Rezi ngitung setahunnya itu 1 juta. Berarti nilai penyusutannya selama sampai 2021 itu sekitar 6 juta. Iya gak? Gitu gak? Udah 6 juta kan karena udah 6 tahun. Kita lihat opsi B. Opsi B itu berapa berarti? 5% tapi dia 22 juta. Harganya beda ya sama motor A. Kalau motor B 22 juta berarti 22 dikali 5%. Berapa tuh? 22 kali 5%. Berarti 22 kali 5 per 100. Berarti 22 kali 1/20 gitu deh. Ya. Ini kita sederhanain 22 bagi 20 sama-sama bagi 2 berarti 11 per berapa tuh? 20. 11 per 10 gitu. Berarti 1,1 juta per tahun. Berarti kalau 5 tahun berapa? 5 tahun berarti 5,5 juta. Gitu ya, teman-teman. Iya, benar. Wah, Ibnu Jafar baru muncul nih kayaknya nih. Ibnu Jafar. Sehat, Far? Ikut dari awal ya? Waduh, kita nggak ngeh ini. Lanjut ya. Motor C 5%. Tapi harganya 25 juta. Berarti berapa tuh? 25 juta dikali 5%. Berarti berapa tuh? 25 juta kali 5%. Berarti 25 kali 1/20. 25 25 dibagi 20 berarti. Berarti berapa tuh? Sama-sama dibagi 5. Berarti jadinya 4/5. 5/4, sorry. 5/4. Itu berapa berarti? 5 juta dibagi 4. Berarti berapa? 1.250.000 ya kalau nggak salah ya. Ya, dikali 4 tahun. 1,25 juta dikali 4 tahun. Berarti berapa? Ya ini berarti 5 juta gitu. Motor C 5 juta. 5 juta ya pas ya kayaknya ya. Benar. Oh, motor D. Nah, motor D unik nih. Motor D itu penyusutannya besar sekali, 10% per tahun. Dan motor E juga 10% per tahun. Mungkin cepet rusak nih motor. Cepet rusak motor. Ya berarti 10% dari 30 juta berapa? Berarti motor D ini dia penyusutannya sekitar 3 juta per tahun. Nah, sedangkan dia udah 3 tahun, berarti 3 juta kali 3 tahun. Berarti berapa? Ya, 9 juta. Wah, ini kelihatan ya jawabannya ini. Terus 10% dari itu, berarti 1,5 juta opsi E nih. 1,5 juta dikali 3 tahun. Berarti berapa? Setengah kali 3. 15 kali 3, 4.500.000. Berarti mana yang paling gede? Ya, yang paling gede adalah motor D. Ini tadi jawabannya C ya, gitu. Motor D itu penyusutannya selama 3 tahun itu, ya, ya dari sini kita bisa lihat ya. Ingat ya, kalau mau nyari nilai penyusutan kita kita kaliin dengan harga barang awalnya. Kalau dalam soal ini gitu. Maka ya karena dia udah 3 tahun dan 10%, berarti kan totalnya 3 tahun itu kan berarti 30% kan. 30% dari 30 juta itu 9 juta. Berarti kalau misalkan dia mau jual di harga apa namanya di tahun 2021 itu harga barangnya itu berapa? Dari 30 juta dikurang 9 juta. Berarti nanti sekitar 21 juta. Gitu ya teman-teman. Itu namanya nilai penyusutan barang. Gitu. Ya, ada yang bingung sampai sini? Ketik 1 kalau aman. Ya, Reza. Reza. Reza Rezi.
Dini, ya. Wah, lanjut nih. Kita ke nomor 6. Bentar, gue chat sama gue dulu. Ya, gue sampai jam 12 ya, paling jemput bokap biasa. Jam 12 kurang. Nomor 6, Pak Haris memiliki usaha tanaman hias yang sudah berjalan selama 4 bulan. Ia mendapatkan hasil sebagai berikut. Kita langsung ke soalnya ya. Diketahui keuntungan baru diperoleh apabila bunga terjual lebih dari 30 pot. Ya, jadi kalau misalkan dia kejualnya 30 pot, itu berarti belum untung. Berarti masih ya apa namanya? Masih sama dengan modal awalnya, simpelnya gitu. Omsetnya itu masih sama dengan modal awalnya dia. Jadi kalau misalkan 35 baru 5 bunganya tuh dihitung untung gitu. Pada bulan apa? Ingat nih, Pak Haris mendapat keuntungan di bawah 110.000. Di bawah 110.000 ya kita lihat nih. Opsi bulan Mei. Opsi bulan Mei itu berapa berarti? Ini Juli ya harusnya. Ini Juli nih. Bukan Juni. Bulan Mei itu lebihnya berapa? Nih yang lebih dari 30 bunga berarti apa nih? Anggrek di bulan Mei. Sama apa nih? Sama melati. Terus kita juga harus lihat nih, harga per potnya berapa? 20.000. Yang ini 10.000. Berarti berapa nih? Yang ini kan berarti lebihnya itu jadi 10 kan? Aduh, sorry. Ya ini berarti lebihnya 10. Kalau ini lebihnya berarti 5 bunga. Berarti berapa nih? Ya ini 10 dikali 20.000. Gitu. 20.000. 10 bunga kali 20.000. Itu berarti 200.000. Ya gitu ya. Terus kalau yang 5 dikali 15 bunga anggrek. Berarti 5 dikali 15 ya dikali 15.000. Ini salah ya. Ini salah ya. Astaga. Tadi gue nyoretnya salah nih, bukan yang ini. Tapi yang ini. Ya, ini yang ini ya. 5 dikali 15.000. Berarti berapa? 75.000. Nah, jadi di bulan apa namanya? Bulan Mei ini udah lebih dari 110. Jadi bulan Mei itu 275.000. Jadi bukan ini jawabannya. Coba kita lihat bulan Juni. Bulan Juni itu lebihnya di mana? Di apa nih? Di Mawar sama di anggrek. Ya berarti sama juga ya. Di anggreknya itu dia dapat untung 75.000. Nah, mawarnya berapa berarti? 10 bunga kali 100. 10 bunga kali 10.000. Sorry. Berarti 100.000. 10 kali 10 kan. Dapatlah 175.000. Berarti ini juga salah karena kita cari yang kurang gitu. Ya jelas ya, berarti jawabannya Juli dan Agustus. Berarti kalau Juli berapa nih? Lebihnya cuma yang ini. Berarti 35 kali 15. Berarti 35 kali 15. Berapa tuh? 35 kali 15. Astaga. Bukan 35 ya. Ya, ini berarti 5 bunga kali 15.000 gitu. 15.000. Aduh, jelek banget sih. 5 bunga kali 15.000. Berarti berapa? 75.000. Jadi berarti yang termasuk itu bulan Juni sama bulan Agustus. Karena bulan Agustus cuma lebih berapa tuh? Cuma 10 bunga gitu. 10 bunga dan harganya sama-sama 10.000. Berarti bulan bulan Agustus itu cuma dapat 10 bunga kali 10.000 gitu. Berarti sama dengan 100.000. Jadi jawabannya adalah Juli dan Agustus. Gitu teman-teman. Anggrek 15.000 bener. Tadi sore tipe. Ya benar. Jadi jawabannya apa? Juli dan Agustus. Di mana apa namanya? Juli di sini tadi Juli itu berapa? Juli itu 75K dan Agustus itu 100K atau 100.000 di mana dia ya kurang dari 110.000. Gitu teman-teman. Aman ya? Ada yang bingung sampai sini nomor 6?
Ketik Kak Iben ganteng kalau Aman. Bercanda ya, bercanda. Yang ganteng, yang paling ganteng tetap Nabi Yusuf. Nabi Yusuf. Lanjut kita ke soal nomor 7. Berdasarkan hasil penjualan tersebut, jenis tanaman yang memiliki omset paling tinggi. Omset paling besar pada bulan Juni. Nah, kira-kira kalau ngomongin omset, yang mana yang paling tinggi? Gue mau nanya nih, di bulan Juni ya? Di bulan Juni. Ya, apa? Yang mana omset? Jafar, omset itu apa, Jafar? Ya, coba dong on mic. Jafar nih udah lama nih nggak on mic nih. Halo Bang. Ya, halo. Abang, Om. Medan apa? Lai. Hah? Medan. Aduh. Ya, apa nih jawabannya? Jawabannya kenanga Bang. Kenanga. Iya. Apa? Omset itu apa emang omset? Omset itu total penjualan nggak sih Bang? Laba Ya, omset total. itu total penjualan. Jadi belum dikurang sama modal awal. Jadi bisa dibilang laba kotor atau keuntungan yang belum bersih gitu. Berarti kalau bulan Juni berapa? Mawar. 40 bunga kali 10.000 berarti ini 400. Ya berarti apa nih? Si mawar itu 400.000 gitu lah. 400K gitu. Terus kalau melati 20.000 kali 30 bunga berarti 600K gitu. Omset ya. Terus bunga anggrek 35.000. 35 anggrek dikali 15. 35 kali 15 berapa nih? 35 kali 15. 5 kali 5 25 lebih 2. 5 15 17. 35. Ini 5 ini 2. Oh, 525.000 gitu ya. Terus apa? Kamboja 30 ya, ini berarti 300.000. 300K aja ya. 300K. Nah, bunga kenanga itu 30 bunga. Ingat ya bulan Juni ya. Ini gue lagi ngitung bulan Juni ya. Jangan salpok. 30 kali 25. 750.000. Berarti yang paling gede yang mana? Yang paling gede omsetnya itu kenanga. Sepanjang jalan kenanga. Ya, kenanga ya. Ya, jawabannya kenanga. Ingat bulan Juni nih. Ini mesti di-highlight nih. Ya, lanjut. Aman gak nih? Ketik 1 kalau aman. Ketik crack spasi 1 kalau aman. Aduh. Tapi di soal ini ya, di soal nomor berapa tadi? Nomor 7. Itu 10 orang salah. Yang benar 14. Masih ada 10 orang tadi salah. Risma baru kelihatan Risma nih. Cek Risma. Sehat Risma. Aduh. Waduh, Risma. Lanjut ya, Risma tidur mungkin. Tabel berikut ini menunjukkan jumlah warga di 5 buah. Ini jangan ada buah ya, karena kampung tuh bukan buah nih. Kak Fiani pasti menangis nih lihat bahasa Indonesia gue nih kurang bener kayak gini. Karena buah itu buat buah berarti. Sebuah buah. Salah jadwal ya, aduh Risma. Emang kalau usia makin tua tuh kadang daya ingat tuh agak lupa. Tabel berikut ini menunjukkan jumlah warga di 5 kampung yang terbagi dalam 3 kategori. Nelayan, petani, pedagang. Pertanyaannya, berdasarkan tabel profesi tersebut, kampung manakah yang memiliki jumlah petani di atas 50%? Nah, ini kita highlight nih petaninya. Semeru dia punya 30 petani, Pangrango dia punya 46 petani, Kerinci punya 40 petani, Rinjani punya 75 petani, Kelimutu punya 15 petani. Nah, maksud dari soal ini 50%. Jadi ini kan dia punya jumlah total penduduk kan. Misalkan Semeru 20,
yang kerja jadi nelayan, 30 petani, pedagang 10. Berarti ya 20 tambah 30 tambah 10 itu berarti ada 60 penduduk kan, profesi. 60 orang lah gitu. Pangrango 40 tambah 46. 86 tambah 20 berarti ini 106. Gitu ya. Lanjut. Apa? Kerinci 20 tambah 40 tambah 10. Berarti ini ada 70 orang. Terus ini Rinjani 60 tambah 75 140 tambah ini berarti 180 orang. Nah, opsi E 10 tambah 15 25 tambah 35 ini 60 gitu ya. Nah, pertanyaannya nih, yang kerja jadi nelayan di kampung mana yang nelayannya itu lebih dari setengah total orangnya gitu. Kayak misalkan opsi A. Opsi A ini kan yang jadi petani ya. Sorry, petani yang jadi petani 30 orang. 30 orang. Ntar nih gue ganti dulu spidolnya. Yang jadi petani 30 orang berarti berapa? Ya 30 per 60. Ya berarti ini setengahnya kan? Berarti ini sekitar 50% orangnya gitu. Berarti apa? Ini salah. Kenapa salah? Karena di sini di atas. Ini kan pertanyaannya di atas kan? Atau simpelnya itu maknanya sama kayak lebih dari. Berarti kita harus nyari orang apa kampung yang petaninya itu lebih dari 50% gitu. Ya. Jadi kita nyari yang lebih dari 50 bukan yang 50 pas gitu. Misalkan ini apa namanya Pangrango petaninya ada 46. Sedangkan dia ada 106. Ini kurang dari 50% malah. Ya, karena berapa? Ya kita hitung aja sih setengahnya sebenarnya. Kita hitung aja setengahnya nggak nyampe. Terus nah opsi opsi C. Nah, ini jawabannya opsi C. Ini kan berapa nih? Yang jadi petani itu 40 orang. Terus yang total orangnya ada 70. Ya, ini berapa berarti? 40 per 70. Ini kita sederhanain 4 per 7 kali 14. Ya, ini udah lebih dari 50%. Jadi jawabannya kerinci. Sebenarnya ada cara lain yang juga mungkin bisa lo pakai. Misalkan kayak apa? Lu lihat di sini. Ini kan petani 30. Terus lu jumlahin nih, lu jumlahin antara nelayan sama pedagang. Nelayan kan 20, pedagangnya 10. Berarti dapat 30. Oh, ternyata sama nih 30 yang jadi petani 30 berarti 50%. Misalkan opsi opsi Pangrango. Berarti ini 40 nelayan ditambah 20 pedagang. Berarti jadi 60. Oh, ternyata petaninya 46. Pedagang dan nelayan 60. Oh, berarti lebih sedikit gitu. Berarti kurang dari. Kalau ini kan sama dengan kan gitu. Kita lihat opsi kerinci. Berarti berapa? Pedagang ditambah nelayan 20 tambah 10. Itu berarti 30. Oh, eh, petaninya 40 orang. Sedangkan yang pedagang dan nelayan itu cuma 30. Berarti lebih rendah dari 40. Berarti ini lebih dari 50%. Gitu. Ya, simpelnya gitu ya. Terus opsi Rinjani misalkan. Rinjaninya apa? Nelayannya 65. Pedagangnya 40 berarti ini 105. Oh, 105 itu berarti lebih darinya 75 berarti yang jadi petani itu kurang dari 50%. Nah, kalau yang ini juga sama. 10 tambah 35 itu aja kan berapa? 45. Ya, berarti ini kurang dari 50% juga. Jadi jawabannya kerinci. Gitu, teman-teman. Kalau misalkan kalian bingung cara ngitung pecahan kayak gimana kan? Apa namanya? Nggak sanggup ngitung pecahan, Kak. Per-pernya tuh bingung Kak nyederhanainnya. Ya lu bisa pakai cara ya dengan operasi penjumlahan kayak gini. Lu lihat mana yang lebih besar, petani atau akumulasi penjumlahan dari nelayan dan pedagang. Gitu. Ya, paham nggak? Ada yang bingung sampai sini? Nomor 8. Nomor 8. Aman ya.
Rezi punya cara lain nggak, Rezi? Rezi, Reza. Sama ya, sama. Samanya cara yang pertama, apa cara yang kedua? Yang gue tambah-tambah doang. Ah, pakai cara yang kedua. Ya, lebih cepat. Ya, yang penting bener kan? Dan nggak menyalahi aturan. Yang penting itu. Terus lanjut. Kita ke nomor 9. Berikut adalah daftar buku perpustakaan yang dipinjam 3 bulan terakhir. Nah, kita langsung masuk deh ke soalnya. Dalam 3 bulan, jumlah buku sains yang dipinjam sama banyaknya dengan non-fiksi. Berarti apa? Berarti nilai nilai sains nih, nilai ini selama 3 bulan itu sama dengan nilainya non-fiksi. Jadi apa namanya? Sains sama dengan non-fiksi. Jumlahnya ya selama 3 bulan. Terus ada keterangan nih. Jika total buku yang dipinjam pada bulan Januari sebanyak 90, berapa jumlah buku sains yang dipinjam bulan Januari? Buku sains, ini buku sains yang di bulan Januari. Ini kan masih tanda tanya kan? Belum ketahuan. Dan juga non-fiksi yang dipinjam bulan Maret. Kalau ini cara ngerjainnya gimana nih? Naurah, gimana Naurah? Naurah, siapa ke? Azam, Azam. Gimana Azam? Nomor 9 ini. The first step-nya. Nomor 9 kayaknya di yang bulan Januari kan yang dipinjam ada 90 buku. Ya, Nah, itu dari sejarah sama ensiklopedia dijumlahin aja nanti. Yang sainsnya kayak rata-rata gitu sih, cuma nggak dibagi. ya, Ya begitu yang Bang. Januari, ya, ya sebenarnya gampang sih. Itu bukan rata-rata gitu, tapi sebenarnya tinggal di 90 buku nih. Itu kita kurang. Sejarah berapa? 15. Apalagi fiksi 35, dikurang lagi nih. Apa yang ketahuan? Non fiksi 12. Kan udah ada tuh. Ensiklopedia berapa? 10. Berarti 9 buku. Ini kita cara buat dapet sains yang Januari ya. Sains di Januari. Ya, sains di bulan Januari. Berarti berapa tuh? Berarti nanti 90 dikurang 15 tambah 35. 15 tambah 35 tuh piro? 50. 50 tambah 12. Itu 62. 62 tambah 10 berarti 90 kurang 72. Berarti sekitar 18 buku. Jadi di sini tuh ada berarti 18. Gitu ya? Gitu, benar benar benar. Terus nih gue hapus dulu deh di sebelah kanan sini yang gue hapus. Terus kita hitung nih. Di sini kan ada keterangan kan? Apa namanya nih? Buku sains yang dipinjam sama banyaknya dengan buku non-fiksi. Berarti kita bisa lihat nih, ini kita jumlahin, berarti berapa tuh? Berarti berapa? 18 tambah 22 tambah 31. 18 tambah 22 itu 40. 40 tambah 31 itu 71 berarti. Berarti total sains itu 71 buku selama 3 bulan. Berarti otomatis si non-fiksi itu juga sama. Berapa samanya? Ya berarti 71 buku kan. Ini bukunya nggak usah tulis deh. Aduh, ini gue coret dulu. 71 buku. Ya 71. Nah, kita kurang aja deh buat dapat hasil Maret. Karena kan sama-sama 71 buku, maka dikurang berapa? Dikurang 12, terus dikurang 30. Ya enggak? Berarti 71 dikurang 12 dikurang 30. Berarti 71 dikurang 33 ya? Ya 33. Berarti berapa? Sekitar 28. Jadi ini 28. Gitu. Maka kita carilah sains 18 dan non fiksi itu 71 kurang 32 ya, astaga, benar-benar typo. Ini berarti
71 kurang berapa sih tadi? 32. Astaga, 42. Sorry. Ya, berarti 71 dikurang 42 buku. Berarti 29. Berarti carilah apa namanya? Ini juga salah berarti ya, bukan 28, Cok. Berarti 29. Berarti cari yang mana yang 28, yang mana yang 18 dan jawabannya adalah E. Gitu. Aman nggak nih? Aman nggak? Aman nggak? Kalau lu Azam tadi nyarinya gimana, Zam? Jawabannya Gue benar. gak ikut kuisis bang, cuma pas ngeliat soalnya, oh iya cara begitu. Sama kayak gini sama. Oh, lu nggak ikut kuisis. Baru Telat, bangun bang, gak baru. konsen. Lu tinggal di mana sih, Emang? Bekasi. Satu kampung berarti sama Nafis tuh. Lupa-lupaan gue. Ya, gitu. Jadi, apa namanya? Kita cari bulan Januari dulu, kita kurangin. Karena kan di sini ada keterangan kan, bulan Januari itu 90. Nah, yang belum ketahuan sains. Berarti semuanya, 90 kita kurangin semuanya. Yaitu dikurang sejarah, dikurang fiksi, dikurang non-fiksi, dikurang ensiklopedia. Baru setelah dapat sains, nah karena ada keterangan buku sains sama dengan buku non-fiksi jumlahnya, maka kita kurang aja ntar 71 dikurang bulan Januari, terus dikurang bulan Februari. Maka dapatlah 29. Gitu. Ya, lanjut. Berikut ini adalah daftar masa tayang program televisi yang dimulai tanggal 1 Agustus 2022. Ingat nih, 1 Agustus 2022. Pertanyaannya, program manakah yang masa tayangnya akan berakhir pada 21 Juni 2024? Ini sebenarnya tadi pas gue baca-baca lagi, sebenarnya akan di sini tuh harusnya apa? Ya lebih tepatnya sih mungkin yang sudah berakhir atau yang telah berakhir sih. Gitu. Yang telah berakhir berarti kan masa tayangnya udah habis kan? Gitu. Nah, jawabannya apa nih? Nomor 10. Coba baca dulu. Azam kan tadi baru bangun ya. Coba Zam, nomor 10. Cermati dulu Zam. Apa jawabannya kira-kira? Apa nih? Ada yang mau bantuin Azam? Siapa nih, coba nih gua tanya deh. Arsi belum gua tanya ya. Nomor 10. Jadi dikurang dulu 21 Juni dikurangi 1 Agustus 2022. Kan hasilnya 1 tahun 11 bulan. Terus tinggal dicari yang nggak nyampe 1 tahun 11 bulan. Gitu. Ya bisa kayak gitu. Jadi selisih antara 21 Juni ke apa namanya? Ke 1 Agustus itu sebenarnya nggak sampai 1 tahun 11 bulan sih. Kenapa? Karena kan belum 31 Juni kan. Masih itu. Belum akhir bulan gitu maksudnya. Berarti ini sekitar berapa nih? Selisihnya sekitar 1 tahun, terus berapa lagi tuh? 10 bulan, 21 hari gitu. Ya berarti kita cari mana yang di bawah dari 1 tahun, 10 bulan, 21 hari. Jadi mana? Ya ada kuis sama ada kesehatan. Atau enggak lu mau nyari kayak gini juga bisa sih. Misalkan film spesial 2 tahun 3 bulan berarti dia habisnya itu 3 bulan setelah Agustus. Berarti apa? September, Oktober, November. Berarti November 2024 gitu. Aduh, typo. November 2024. Ya, masa habis tayangnya ya. Ini berarti November 2024. Berarti kalau siaran musik itu apa? Itu berarti akhir Juli ya. Ini berarti akhir ya. Kalau kita ngomongin November, Juli ini berarti akhir bulan.
Juni 2024. Ini Juni. Ya. Kalau kesehatan berarti berapa tuh? 1 tahun 8 bulan. Berarti Agustus dikurang 4. Berarti Juli, Juni, Agustus, Juni, Juli, Juni, Mei, April. Berarti ini sekitar April 2024 gitu. Ya kalau ini berarti September. Bukan September sih berarti. Agustus akhir ya? Ya, Agustus akhir harusnya. Ini berarti ya berarti kalau komedi itu Agustus 2024. Berarti kalau yang ini itu apa berarti? Mei 2024. Berarti yang udah berhenti ya ini. Film apa? Apa tadi? Kesehatan dan kuis. Jawabannya A. Gitu teman-teman. Iya. Simpelnya kalau kata Mai, atau kalau lebih cepat tinggal lihat yang masa tayangnya paling sedikit. Itu berarti yang masa tayangnya kan dia nanyanya ada 2 opsi kan, dua program. Berarti kita cari dua program yang paling cepat berakhir. Simpelnya kayak gitu. Kalau nggak mau ngitung. Kalau misalkan ya apa namanya buru-buru tapi lu tahu maksud soalnya tuh gimana, tinggal jawab gitu. Bagus Mei. Ini bukan life hack ya, tapi emang ini apa namanya salah satu apa namanya hasil dari apa kemampuan membaca kalian juga gitu. Kalau kemampuan bacanya udah mulai meningkat. Maksudnya kemampuan memahami apa pertanyaan di soalnya. Gitu teman-teman. Ada yang mau nanya nomor 10? Ada yang punya cara beda? Ya aman ya. Emang tidur jam berapa semalam, Azam? Tidur jam berapa, Azam, semalam? 1:30 kayaknya deh, lupa juga. Aduh. Begadang. Apa tuh ngerjain airdrop kali? Catatan. Ya gitulah. Apa nonton bola? Biasanya kalau cowok begadang nonton bola. Ya, mungkin kalau nggak ada yang mau nanya, cukup sekian apa namanya ekstra kelas penalaran umum hari ini. Nanti ketemu lagi di hari Jumat ekstra kelas. Ya, hari ini lumayan banyak yang datang, ada 31 tadi. Artinya 31 orang ini yang apa namanya yang ya rata-rata atau konsisten hadir. Senang banget gue. Ya, emang mau dikirim nih. Ini kan berantakan ya tulisan saya. Tulisan kita. Tapi nggak apa-apa sih, ini bagus juga. Ya, mungkin itu aja dari gua. Kurang lebihnya mohon maaf. Makasih buat semua yang udah hadir. Semangat terus belajarnya. Di jam 1 nanti ada Mas Tom. Ya, Tom aja ya. Ada Tom bahasa Inggris. Terus di 16.30 nih gua ngingetin Risma nih sebenarnya. Di 16.30 Risma nih ada Kavia nanti. Takutnya lupa jadwal kan si Risma. Ya, iya Bang, iya. Ya itu aja dari gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua.